Gawat, gawat. RKUHP sudah disahkan, di mana semua bisa kena, semua bisa dipenjara, dan kita sebagai mahasiswa bisa dipidana. Kalian akan dipidana. Kamu semua akan dipidana. Tapi tenang. Akan saya kasih tahu solusinya. Pertama, jangan sekali-sekali menghina pemerintah. Kedua, hentikan demonstrasi ini agar kita aman dan tidak dipidana. Hentikan. Ketiga, jangan pernah mengkritik pemerintah yang problematika. Keempat, harus taat terhadap pemerintah. Meskipun hak privasi kita diurusi. Jangan macam-macam sama pemerintah. Sekarang waktunya kita menjilat. Atau solusi yang paling manjur adalah kabur dari Indonesia. Tapi apakah itu kalian? Tugas kalian mengayomi. Tapi apakah yang seperti itu yang kalian butuhkan? Tugas kalian mengayomi. Apa yang seperti itu yang kalian inginkan? Hah? Tugas kalian mengayomi. Oh, mahasiswa! Apakah seperti yang tadi yang kalian inginkan? Kalian tetap diam saja. Kalian taat terhadap pemerintah. Kalian berhenti untuk mengkritik lembaga yang problematika. Semoga hati mereka terbuka ya Allah. Apakah itu sikap mahasiswa? Apakah itu sikap kalian sebagai agen objek? Apakah sikap seperti tadi layak disebut sebagai social control? Aku bertanya-tanya. Aku bertanya-tanya, apakah itu insan akademika? Apakah kalian akan berhenti? Apakah itu insan akademika? Hei mahasiswa, hak kita sedang dirampas. Kita sedang dibungkam. Jika hak kita dirampas, kalian dibungkam, lantas kalian diam, lalu apa yang membuat kalian tersadar? Apa yang membuat kalian tersadar? Apa yang membuat kalian peduli? Apa yang membuat kalian marah? Kapankah hati kalian akan bergerak? Hari ini, mari kita lantangkan suara perlawanan. Mari kita lawan penghancur itu. Mari kita hancurkan pembungkam itu. Dan mari kita bungkam penipu rakyat itu. Mari kita cabut RKUHP. Ingat dengan baik-baik. Apa yang kita anggap benar, jangan pernah takut. Karena ketika kita menghamba kepada ketakutan, kita hanya memperpanjang garis perbudakan. Dan lebih baik kita diasingkan. Sampai sekarang
Bahkan sudah banyak mahasiswa yang dikata ideal, tapi masih sangat sedikit dibandingkan jumlah mahasiswa itu sendiri. Banyak mahasiswa yang hebat dan kuat untuk menjalankan suatu hal pada suatu bidang. Namun tak banyak dari mereka yang mau bekerja satu. Tujuan mereka satu, jalannya juga hanya satu, cara yang ditempuh juga satu. Namun mengapa mereka hanya bergerak satu-satu? Akankah 2 akan lebih baik dari 1? 4 akan lebih baik dari 2? 8 akan lebih baik dari 4? Dan rule itu akan selalu benar untuk banyak hal. Mahasiswa yang mau bekerja samalah yang dibutuhkan untuk lingkungannya. Namun itu semua merupakan skill yang hanya bisa didapatkan dengan langsung terjun di masyarakat. Belajar membaca lingkungan, meruncingkan kepekaan, melihat situasi, dan banyak hal lagi. Seseorang mahasiswa juga dituntut kreatif, namun bukan berarti kreatif tanpa dasar. Mari kita simak wawancara saya Zalfa Sabidama dengan Dimas Fotoroman, yaitu Wapres UHAMKA atau yang disebut dengan Presma. Mari kita kutip perkataan-perkataan beliau, kulit-kulit perkataan mutiara beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Zalfa Sabidama. Saya ada tugas daripada karakter building daripada tugas saya di Soka. Mau observasikan mungkin itu tentang siapa sih yang termotivasi. Menurut saya seseorang yang memang orang ini juga kenal bukan itu nama aslinya Fathurrahman atau dikenal dengan Bang Maman. Dia sebagai Wapres UHAMKA yang langsung saja saya akan menanyakan bagaimana saya memotivasikan beliau ini untuk kehidupan saya. Yang pertama, apa motivasi utama Anda mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa? Untuk motivasi kenapa akhirnya saya harus mencalonkan diri di BEM UHAMKA sebagai wakil Presma, wakil presiden mahasiswa UHAMKA adalah karena beberapa tahun saya berlembaga, beberapa tahun saya berorganisasi. Saya kira saya cukup mengenal bagaimana keadaan UHAMKA, terus KM UHAMKA. Nah, di sana saya melihat beberapa permasalahan yang memang harus ditutup, beberapa permasalahan yang emang harus dituntaskan. Akhirnya saya menemukan beberapa gagasan bersama kawan-kawan saya, bersama teman-teman koalisi, untuk bagaimana akhirnya UHAMKA ini, khususnya KM UHAMKA bisa melangkah ke depan. Disitulah mungkin alasan terbesarnya adalah karena saya melihat suatu permasalahan yang harus dituntaskan. Akhirnya kami menggagas beberapa hal yang akhirnya saya harus mencalonkan sebagai wakil Presma UHAMKA. Untuk pertanyaannya, apa sih tantangan terbesar Anda dalam menghadapi sebagai presiden mahasiswa? Tantangan terbesar terus mungkin bukan hanya melihat KM UHAMKA, juga bukan hanya melihat generasi milenial sekarang gitu, yang memang orang-orang kampus ini kan berarti orang-orang milenial. Nah, saya rasa orang-orang milenial sekarang terlalu dekat dengan media sosial, terlalu dekat dengan yang namanya teknologi, akhirnya lupa dengan kehidupan sosial ataupun kehidupan kampus. Ya, tantangan terbesarnya adalah ketika kita melakukan suatu hal, melakukan suatu gerakan gitu, tidak terlalu diindahkan oleh mahasiswa karena mereka cukup senang gitu, untuk berinteraksi dengan yang namanya teknologi. Akhirnya lupa untuk bersosial, salah satunya untuk mengikuti berbagai agenda yang kami lakukan. Itu mungkin tantangan terbesarnya. Akhirnya kita coba memformulasikan
bagaimana pendekatan yang harus dilakukan oleh kami sebagai pejabat ataupun sebagai aktivis gitu untuk mendekati mahasiswa di era sekarang. Selanjutnya, bagaimana jangka rencana panjang Bang Maman untuk PAI ke depan? Oke, untuk jangka panjangnya mungkin ini tidak akan tercapai untuk 1 tahun pertama, tidak akan tercapai juga untuk 10 tahun pertama, mungkin bahkan sampai 100 tahun pertama. Tapi setidaknya kita harus memulai. Nah, jangka panjang yang ingin saya lakukan adalah bagaimana mengharmonisasi antara kelembagaan sehingga beberapa aktivis ini tidak fokus terhadap permasalahan secara personal gitu, tapi mereka lebih melihat keadaan yang ada secara langsung gitu. Dan yang kedua adalah bagaimana mereka lebih harmonis gitu, akhirnya punya kaitan punya hubungan yang harmonis, punya hubungan yang bagus, punya hubungan yang baik gitu, sehingga dengan kekeluargaan yang cukup erat, apapun rintangan yang dihadapi itu sangat mudah untuk dilakukan. Karena ketika kita menghadapi rintangan tanpa ada basis gerakan, tanpa adanya kekeluargaan, tanpa adanya organisasi yang erat gitu, itu akan sangat sulit. Makanya satu hal yang harus difokuskan adalah bagaimana kita bisa harmonis di dalam kelembagaan. Nah, selanjutnya Bang Maman, mungkin dari hal-hal yang baru yang saya tangkap itu ada beberapa mahasiswa emang cara dia berpikir itu yang penting kuliah gitu, organisasi itu nggak perlu. Nah, bagaimana nih merubah cara mereka berpikir bahwasanya mereka ikut organisasi itu nilai plus buat mereka? Oke. Ada memang pastinya beberapa orang yang punya mungkin stigma seolah-olah organisasi ini adalah sesuatu hal yang buruk. Organisasi ini sesuatu hal yang mungkin hanya menghabiskan waktu. Tapi mungkin mereka hanya melihat dari luar gitu. Atau mungkin mereka melihat hanya sekilas tanpa penglihatan yang holistik seperti itu. Nah, makanya kalau harus saya bantah gitu, bagaimana membantah stigma tersebut, bahwasanya organisasi ini memang bagian dari kehidupan gitu. Bahwasanya kita berorganisasi sekaligus kita untuk belajar bagaimana kita peduli terhadap sesama, belajar bagaimana kita meningkatkan kualitas diri gitu. Apakah misalkan dari secara pemikiran atau secara public speaking, secara bagaimana komunikasi massa gitu. Nah, makanya untuk orang-orang yang memiliki pemikiran tersebut, lihatlah organisasi sebagai wadah pembelajaran. Karena tanpa organisasi pun akan sepi gitu kehidupan di kampus itu. Bahkan mungkin tanpa kita sadari ada beberapa perubahan di UHAMKA, perubahan perbaikan yang tanpa disadari itu adalah atas dasar gerakan-gerakannya para aktivis, atas dasar gerakan-gerakan organisasi. Mungkin orang-orang hanya tahu bagaimana mereka merasakan kenikmatan itu gitu, tanpa tahu perjuangan di baliknya adalah ada beberapa aktivis, ada beberapa organisatoris yang memang berjuang gitu. Terima kasih untuk Bang Maman. Mungkin ada yang bisa sampaikan untuk kedepannya untuk buat semua mahasiswa yang ada di FAI. Yang harus saya sampaikan adalah kita jangan membenci sesuatu sebelum kita tahu lebih dalam, dan jangan pernah kita mencintai sesuatu sebelum kita tahu lebih dalam. Dalam artian segala sesuatu hal harus dilihat secara komprehensif, secara menyeluruh. Ya, mungkin salah satunya bagaimana kita harus merubah cara pikir, merubah cara berkomunikasi, agar bagaimana kita kedepannya melakukan sesuatu hal yang sebenarnya kita ketahui, bukan sesuatu hal yang kita paksakan. Ya, intinya itulah saran saya untuk semua orang agar melihat sesuatu lebih dalam, agar tidak mudah untuk membenci dan tidak mudah juga untuk mencintai. Insya Allah. Ya, mungkin itu saja tugas observasi objek dari saya.
Mungkin terima kasih untuk Bang Maman atas waktunya. Terima kasih juga ya, semangat terus kuliahnya. Oke, saya tutup wawancara saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.